Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi kesempatan hari ini kita bisa kembali bertatap muka, bertemu hati untuk melakukan taklim. Mudah-mudahan menjadi satu amal kebaikan buat kita dan menjadi penimbang berat amal soleh kita di akhirat kelak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Mushola Ar-Raudhah, insya Allah setelah kita kemarin menyelesaikan tentang bab azan, kita akan masuk ke bab tentang salat. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang toharoh, ya, tentang apa yang membatalkan toharoh tersebut, ya. Kemudian juga bab tentang masuk waktu, ya, tayamum, tentang haid. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke bab ketiga, pembahasan tentang syarat-syarat sholat. Nah, ini kalau kita tidak penuhi syaratnya, maka sholat kita menjadi tidak sah atau tidak sempurna. Makanya perlu bagi kita untuk melengkapi, menyempurnakan sholat dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan di dalam ajaran agama kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita masuk ke dalam bab syarat-syarat sholat, maka kita akan menemukan kata syarat. Jadi syarat ini termasuk bahasa Arab. Jadi memang bahasa Indonesia banyak menyerap dari bahasa Arab. Termasuk syarat ini adalah salah satu bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, apa yang dimaksud syarat? Syarat itu adalah al-alamah, tanda. Sebagaimana dalam surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqad jaa asyratuha." Sungguh telah datang asyratuha, alamatuha. Ya, sungguh telah datang tanda-tandanya. Itu alamat sa'ah. Ya, secara bahasa adalah syarat itu tanda. Nah, jadi kalau disebutkan syaratnya apa, tanda-tandanya apa, gitu. Itu yang masuk dalam pembahasan dalam fikih kita. Nah, sedangkan menurut istilah apa yang disebut dengan syarat adalah ma yatawaqqaf wujudu syai' ala wujudihi wa yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzamu min wujudihi wujudu syai'. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menghafalkan ta'rif ini, ya, definisi ini. Jadi yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang tergantung pada adanya dia. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, nah kita sangat tergantung dengan ada atau tidaknya syarat ini. Tidak adanya syarat tersebut berarti tidak adanya sesuatu. Wa yazimu min adamihil adam. Tidak adanya dia berarti tidak ada sesuatu. Namun jika ada dia, jika ada syarat, ya, wala yazamu min wujudihi wujudus syai'. Namun jika ada dia belum tentu sesuatu itu ada. Nah, mungkin ini definisi ini agak bahasanya lebih mudahnya gimana ya? Kita masuk ke dalam contoh aja ya. Di dalam sholat itu tergantung pada bersuci atau taharah. Ya. Kalau tidak ada bersuci berarti tidak ada sholat. Ini lebih mudah kita masuk ke contoh langsung. Ya. Kalau kita tidak wudhu, ya, berarti tidak ada sholat. Sholat itu tergantung kepada wudhu.
Nah, dengan adanya wudhu kita boleh sholat. Ya. Kita kalau belum wudhu berarti sholat kita tidak sah. Ya. Jadi sesuatu itu menjadi tempat bergantungnya sesuatu yang lain. Itulah syarat ya. Sholat itu bergantung pada bersuci dan tidak ada bersuci berarti tidak ada sholat. Namun jika bersuci itu ada, belum tentu sholat itu ada. Kalau kita habis wudhu, ya belum tentu kita melakukan sholat. Bisa jadi kita wudhu pada saat kita mau tidur. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya ketika kita mau tidur kita didahului dengan wudhu. Ya. Atau yang lain dalam rangka untuk menjaga kesucian kita, maka kita selalu bersuci atau berwudu pada saat setiap kali batal. Tapi dengan wudunya itu belum tentu kita sholat, karena masih ada syarat yang lain selain dari bersuci yang mesti dipenuhi seperti menutup aurat, menghadap kiblat dan lain sebagainya. Jadi syarat itu adalah sesuatu tempat bergantungnya sesuatu yang lain. Ya. Jadi kalau syarat itu tidak ada, maka yang lainnya tidak sah untuk dilakukan. Ini ketentuan di dalam agama kita. Makanya menyediakan air untuk wudhu itu adalah suatu kewajiban. Bagaimana dalam sebuah kaidah fikih, la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Ya. Tidak akan sempurna sesuatu itu jika tidak ada sesuatu yang lainnya. Maka untuk bisa kita berwudu, kita perlu yang namanya air. Maka untuk adanya air, menggali sumur itu menjadi sesuatu yang wajib. Ya, menyediakan sarana-sarana terwujudnya air itu menjadi sesuatu yang wajib. Nah, itu adalah kaitannya dengan syarat. Nah, apa bedanya syarat dengan rukun? Ya. Nah, yang membedakan rukun itu ada di dalam bagian dari sesuatu. Kalau tadi ini di luarnya, maka rukun itu adalah sesuatu yang ada di dalamnya. Contohnya apa? Kalau kita dalam sholat itu kan banyak rukun-rukunnya tuh. Ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud, ya. Banyak rukun di dalam sholat yang kalau kita tidak melakukan rukun-rukun itu, maka sholat kita menjadi tidak sah. Ya. Nah, ini yang membedakan antara rukun dengan syarat. Ya, kalau syarat itu di luar persiapannya, jadi harus ada toharoh, ya, mempersiapkan air dan lain sebagainya, yang mesti berwudu terlebih dahulu. Sedangkan dalam rukun itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam sholatnya. Tidak sah sholat kita kalau tidak ada takbiratul ihram. Kenapa? Karena takbiratul ihram inilah yang memisahkan kita dari gerakan sholat, ya, dari aktivitas sholat dengan aktivitas yang lainnya. Tanpa kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, sholat kita nggak sah. Begitu juga dengan aktivitas sholat yang lainnya. Di dalam sholat, kalau kita nggak ruku, tidak sujud, atau ada yang terlewat, maka sholat kita menjadi tidak sah. Oleh karena itu orang yang ketinggalan ataupun kelupaan lagi sholat ternyata nggak ruku, maka dia perlu sujud sahwi. Orang yang ketika sholat dia kelupaan tidak sujud, maka di akhir sholatnya dia harus sujud sahwi. Nah, ini yang membedakan antara rukun dengan syarat. Ada orang mau sholat tapi dia belum wudhu, maka sholatnya juga menjadi tidak sah. Nah, ini antara yang di luar sama yang di dalam. Itu membedakan antara rukun dengan syarat. Nah, di dalam kitab Bulughul Maram yang kita pelajari saat ini, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi di dalam bab ketiga tentang bab syurutus shalah, yang ya itu nanti akan membahas tentang bersuci
menutup aurat, menghadap kiblat dan menjauhi najis. Jadi ini hadis-hadis yang nanti akan kita bahas, yaitu tentang bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat dan menjauhi najis. Karena tentang mawaqitus sholat, tentang waktu-waktu sholat sudah kita bahas sebelumnya, dan tentang azan juga sudah kita bahas. Nanti juga ada kaitan dengan sedikit tentang berbicara dan banyak gerak ya. Itu. Nah, tapi yang 4 ini akan kita bahas di dalam pembahasan kita pada pagi hari ini insya Allah. Bapak Ibu sekalian, di hadis yang pertama ya, hadisnya itu berbunyi an Ali bin Talqin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ali bin Talqin semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza fassa ahadukum fis shalah falyansarif wal yatawadda wal yu'idis shalah. Rawahul khamsa wa sahahahu Ibnu Hibban. Jadi apabila seorang di antara kalian kentut, ya, idza fassa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian kentut. Ini depannya menggunakan kata idza, kemudian di belakangnya ada fi'il madhi. Nah, ketika didahului kata idza, fi'il ini, maka itu menandakan sesuatu yang pasti terjadi, gitu. Pasti akan dialami oleh siapapun orang yang sedang sholat. Nah, cuman menarik di sini, kenapa dalam hadis ini menggunakan kata fasa, ya, idza fasa ahadukum. Karena dalam terminologi bahasa Arab, kentut itu ada dua, ada yang fasa atau apa namanya kentut dengan tidak bersuara, ya, cuman keluar angin, pes gitu ya, dengan ad-durat itu kentut yang suaranya kencang. Gitu. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menggunakan kata-kata fasa. Kenapa? Karena kalau yang kentut dengan suara kencang itu dengan bahasa durat pasti sudah diketahui. Gitu. Sudah jelas kalau orang itu pasti kentut karena ada suaranya. Tapi kalau orang yang fasa, yang kentutnya angin, itu kadang agak susah membedakannya. Jadi orang suka ragu ini kentut atau bukan ya. Gitu. Nah yang jelas kalau sudah bisa memastikan dia keluar angin, maka apa kata baginda Nabi, falian syarif, maka hendaklah dia berpaling. Berpaling itu berarti membatalkan sholat. Membatalkan sholatnya. Falian syarif, maka berpalinglah dia dari sholatnya. Wal yatawaddo, kemudian apa yang harus dilakukan setelah berpaling? Ya, dia keluar dari sholatnya. Wal yatawaddo, kemudian dia berwudu. Wal yu'idis shalah, kemudian mengulangi kembali sholatnya. Ini jelas sekali bahwasanya yang namanya kentut itu membatalkan wudu, dan ketika orang wudunya batal berarti sholatnya juga ikut batal. Jadi satu hal yang sangat berhubungan, ya, satu dengan yang lainnya, antara sholat, wudu, ya, dan kentut ini. Makanya ketika orang kentut, maka wudunya batal, otomatis dengan batalnya wudu sholatnya pun menjadi batal. Nah, bagaimana supaya kita bisa kembali untuk sholat kembali? Wal yatawaddo, maka berwudulah, kemudian ulangilah sholatnya dari awal kembali. Nah, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri sebelum kita melakukan sholat. Itu kesimpulan dari hadis yang pertama, ya. Karena ketika Rasulullah SAW menggunakan kata fasa, itu bisa jadi kadangkala itu bukan kentut yang keluar, tapi ada suara-suara di perut kita yang seolah-olah itu seperti kentut gitu. Nah ini mesti kita bedakan antara sautul batan
dengan suara perut, ataupun mungkin kalau kita habis buang air kemudian ada sisa-sisa airnya itu seolah-olah sisa itu suka seperti keluar angin, padahal itu bukan angin. Nah, makanya perlu kita pastikan yang keluar itu angin atau bukan, ya. Nah, kenapa perlu kita pastikan? Karena yang yakin itu tidak bisa dikalahkan oleh yang tidak yakin, ya. Jadi keraguan itu tidak bisa membatalkan, menghilangkan sesuatu yang kita yakini. Al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Nah, itu kesimpulan hadis yang pertama, bahwasanya kentut membatalkan wudu dan wudu membatalkan salat. Berbeda dengan tawaf, ya. Kalau tawaf kentut juga membatalkan wudu, tapi kita tidak harus mengulang. Kita berwudu kembali, kemudian melanjutkan tawaf yang tadi pada saat kita kentut, misalnya pada saat kita tawaf kita batal di putaran ketiga, maka kita wudu dan kembali melanjutkan, ya, putaran selanjutnya untuk tawaf. Itu yang membedakan antara sholat dengan tawaf. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Raudhah yang dimuliakan Allah, suara saya insya Allah jelas Pak ya? Insya Allah jelas Ustaz. Baik. Kemudian syarat yang kedua bagi kita ketika kita melakukan sholat adalah sitrul aurah, menutup aurat, ya. Di sini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyinya adalah yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Bahwasanya tidak diterima, ya, Allah tidak menerima salat seorang wanita yang telah haid, ya, kecuali dengan memakai khimar. Nah, dalam terminologi Arab, dalam terminologi syariah fikih kita, itu dibedakan antara jilbab dengan khimar. Yudhina min jalabi bihina itu adalah menggunakan pakaian yang panjang kalau jilbab itu. Cuman sampai ke Indonesia jadi salah terjemahan. Jilbab itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kerudung. Padahal yang dimaksud jilbab itu adalah pakaian panjang yang menutup sekujur tubuh kita. Jadi pakaian panjang dari atas kepala sampai ke kaki itulah yang disebut dengan jilbab. Nah, cuma terjadi pergeseran penerjemahan, jilbab itu diartikan dengan penutup kepala. Nah, padahal salah terjemahannya, ya. Yang dimaksud dengan penutup kepala itu adalah khimar. Khimar ini ada juga penjelasannya di dalam Al-Qur'an, ya. Kita diperintahkan untuk menggunakan humur. Humur itu jilbab-jilbab kalian, penutup kepala kalian. Nah, sehingga kita tidak menyalahpahami bahwa yang dimaksud dengan khimar itu adalah penutup kepala. Nah, di sini bisa jelas sangat jelas kita ambil pelajaran dari hadis ini, ya. La yaqbalullahu min imra'atin as-shalah hatta tuwari zinataha wala min jariyatin balaghatil mahid hatta tahtamil. Nah, ini menandakan bahwasanya tanda baliknya seorang wanita adalah dengan haid. Orang yang haid, wanita yang haid itu tidak akan sah sholatnya kalau dia tidak menutup auratnya. Mana batasan aurat? Dalam hadis Asma ketika Sayyidah Asma binti Abi Bakar, ya, saudaranya, kakaknya Sayyidah Aisyah, datang ke rumah Aisyah. Di sana ada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Pada saat itu beliau menggunakan pakaian yang tipis.
Sampai kemudian Rasulullah SAW berpaling ketika Asma masuk ke rumah beliau, ke rumah Aisyah, ke rumah adiknya. Rasulullah kemudian menyatakan, ya Asma, wahai Asma, bahwasanya wanita itu idza balagatil mahid, apabila sampai waktu haidnya itu, maka wajib baginya untuk menutup seluruh tubuhnya illa hadza wa hadza, sambil menunjukkan wajah dan telapak tangan. Ini menandakan bahwasanya orang yang sudah haid dia sudah balik, dan orang yang sudah balik wajib untuk menutup auratnya, bukan hanya ketika sholat tapi juga di luar sholat. Nah, anak-anak saat ini masa haidnya itu datang baliknya tuh cepat sekali gitu. Anak saya yang perempuan itu yang pertama haid ketika kelas 5 SD. Nah, anak yang bungsu ini yang perempuan juga lebih cepat lagi. Usia 10 tahun kelas 4 SD itu sudah haid. Jadi cepat sekali itu ya. Anak-anak sekarang itu masuk masa baliknya. Maka kalau dulu sebelum balik dia sholat tidak menutup aurat pun tidak masalah. Tapi ketika sudah balik maka wajib baginya untuk menutup aurat. Karena menutup aurat ini adalah salah satu ya menjadi syarat sahnya sholat. Nah, ini bagi wanita. Bagaimana bagi laki-laki? Laki-laki itu kan batasan auratnya adalah dari mulai pusar sampai dengan rukbataihi, kedua lututnya. Ya. Ini menjadi batasan syarat bagi laki-laki ketika sholat harus menutup auratnya. Yang menjadi pertanyaan, boleh nggak sholat laki-laki memakai sarung tapi tidak memakai baju, apakah sholatnya sah? Nah, kalau secara syarat orang itu sholatnya sah, karena yang ditutup adalah auratnya dari mulai pusar sampai dengan lutut, gitu ya. Tapi dia nggak pakai baju. Secara syaratnya apakah sholatnya sah? Sah, karena auratnya tertutup. Tapi orang itu tidak beradab. Gitu. Ya masa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala nggak pakai baju kan gitu. Ya. Secara sah atau tidaknya sah sholatnya karena syaratnya terpenuhi. Orang itu menutup aurat ketika sholat, tapi dia menjadi tidak beradab ya karena tidak menggunakan pakaian yang paling terbaik, pakaian yang paling terbagus pada saat dia melakukan sholat. Jadi ini bagi wanita yang sudah haid wajib baginya untuk menutup aurat pada saat sholat. Orang yang tidak menutup auratnya maka batal sholatnya. Nah, bagaimana ketika ketika sholat ternyata bagian kakinya, telapak kakinya kelihatan. Gitu. Nah, maka ini perlu juga menjadi perhatian ibu-ibu ya ketika sholat. Jangan sampai ketika sholat itu salah satu bagian dari yang merupakan auratnya terbuka ketika sholat. Ya. Kecuali kalau menurut mazhab Hanafi, wanita yang sudah menopause itu diperbolehkan untuk kelihatan kakinya. Nah, untuk mengamankan kita yang ibu-ibu yang masih aktif haidnya, sebaiknya sholat itu menggunakan kaos kaki atau kain sarungnya dipanjangkan supaya pada saat perpindahan dari gerakan ke gerakan telapak kakinya tidak terbuka. Ini perhatian buat kita karena bisa jadi ada ibu-ibu ketika yang wanita ya ketika terjadi perpindahan pergerakan itu anggota tubuhnya menjadi tersingkap dan kelihatan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang selanjutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir, "In kana saubu wasi'an faltahif."
kalau seandainya baju yang digunakan itu gombrong, luas ya, bajunya besar, faltahif, maka berkerudunglah dengannya, yaitu pada saat sholat. Wali muslimin dalam hadis riwayat Muslim, fakhalib baina tarfaihi, ya, maka selempangkanlah di antara dua ujungnya, dan apabila sempit, wa in kana dayyiqan fattajir bihi, dan apabila sempit maka bersarunglah dengannya. Nah, dari hadis ini kemudian ini yang menyebabkan di kita di Indonesia muncul yang namanya mukena gitu. Karena zaman dulu ada kain panjang, kalau dia kainnya itu lebar, luasa, maka dikerudungkan dari atas sampai ke bawah. Ya, sehingga menutup seluruh bagian tubuh yang akan sholat. Tapi wa in kana dayyiqan, kalau seandainya pakaian yang digunakan itu tidak lebar, sempit, ya, pendek, maka pergunakanlah sarung untuk menutup bagian bawahnya. Nah, ini juga akhirnya orang menyimpulkan ada mukena atas dan ada mukena bawah, ya, ada atasan, ada bawahan. Ini yang menjadi ijtihad para ulama di Indonesia. Ya, walaupun di Timur Tengah itu kita nggak menemukan adanya mukena, ya, baik di Arab Saudi maupun di negara-negara Arab lainnya, kita tidak melihat adanya mukena. Tapi yang ada cuma di Indonesia, Melayu. Ya, sumbernya adalah hadis ini, gitu, mukena ini. Baik mukena yang langsung maupun mukena yang atasan dan bawahan. Boleh nggak ijtihad seperti itu? Boleh. Yang terpenting ada bagaimana kita leluasa pada saat sholat, pakaian itu tidak sempit, tapi menutup semua wanita dari atas sampai ke bawah. Ya, kalau kalau di negara-negara Arab, karena mereka pakai abaya, ya kayak jilbab gitu panjang dari atas ke bawah, maka tidak memerlukan mukena lagi. Nah, kalau di kita kan masya Allah banyak kreativitasnya. Ya, pakai jilbab pun subhanallah, ya, pakai jilbab kadang begitu merocat, ya, nutup gitu, tapi kemudian tidak memperhatikan mencetak tubuhnya atau tidak. Nah, itu yang harus dihindari pada saat kita sholat. Bagian tubuh kita itu tidak transparan dan juga tidak kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya dengan pakaian yang kita pakai untuk sholat. Makanya ada ijtihad para ulama kita dengan membuat mukena itu. Ya, jadi ini cara kita menutup aurat adalah dengan kain yang lebar, ya, menutup dari atas sampai ke bawah. Kalau kainnya itu sempit, maka bagian bawahnya menggunakan sarung. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya adalah walahuma min hadisin Abi Hurairah la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'un. Janganlah seorang di antara kamu sholat dengan memakai selembar kain yang sebagian dari kain tidak dapat ditaruh di atas bahunya. Jadi kenapa muncul hadis ini? Karena ada kain tadi yang size-nya, ukurannya terbatas, sehingga dia tidak bisa menutup, ya, karena ada harus menutup semua, disangkutkan ke bahunya, ya. Kalau kain sempit itu kan berarti tidak bisa menutup semua aurat itu. La yusalli ahadukum fi thawbil wahid. Jangan seorang di antara kalian yang memakai selembar kain. Yang selembar kain itu tidak dapat ditaruh atau diletakkan di atas bahunya. Ini cara atau mekanisme untuk menutup aurat itu. Yang terpenting adalah harus menutup aurat apapun yang digunakan. Nah, larangan di sini adalah ketika baju itu tidak dapat menutupi semua bagian aurat wanita. Tapi kalau laki-laki simple, ya, dengan kain sarung auratnya sudah tertutup. Tapi ini juga
perlu menjadi perhatian bapak-bapak untuk anak-anaknya ketika menggunakan celana ya atau baju yang bisa jadi pada saat perpindahan pakaian sholat itu akan membuka auratnya terutama pada saat ruku dan sujud. Nah, coba bapak perhatikan anak-anak yang celananya itu kayak kedodoran gitu ya. Ketika sholat, ya, anak-anak sekarang kan senang banget pakai celana itu kalau seperti orang kedodoran. Ya, atau pakai bajunya yang agak-agak sempit kalau misalnya dia ruku atau sujud itu otomatis bokongnya bagian belakang itu pasti kelihatan. Ini kan di masjid-masjid ya orang yang ketika sujud bagian bokong belakangnya itu kebuka. Ya. Mohon maaf bahkan belahan dekat duburnya itu kelihatan gitu. Nah ini otomatis membatalkan sholat yang bersangkutan karena auratnya tidak tertutup. Ini jadi perhatian sepele, tapi akibatnya membatalkan sholat yang dilakukan. Nah, ini pentingnya bagi kita untuk perhatian terhadap pakaian yang kita gunakan pada saat kita sholat. Perempuan bisa jadi telapak kakinya kelihatan, bagi yang laki-laki bisa jadi bokongnya bagian belakangnya itu yang dekat duburnya kelihatan terbuka karena perpindahan dari gerakan-gerakan sholat. Nah ini sepele tapi bisa membatalkan sholat kita. Allah tidak menerima sholat yang kita lakukan karena tadi syaratnya tidak terpenuhi. Ini perlu menjadi perhatian kita. Makanya ada kemudian orang-orang yang kreatif menyiapkan semacam rompi ya. Nah, kalau kita lihat sekarang banyak teman-teman yang kreatif bikin rompi untuk sholat. Yang panjangnya itu sampai sepaha ya, hampir di atas lutut itu. Karena tujuannya tadi supaya auratnya tidak terbuka pada saat sholat. Ini kreativitas yang sangat bagus ya, dan juga bisa melahirkan efek gitu. Dengan membuat rompi-rompi penutup pada saat kita sholat itu, ya, insya Allah sholat kita terjaga, aurat kita tidak terbuka. Di sisi ekonomis juga bisa dengan produksi itu kita bisa meningkatkan pendapatan kita, memproduksi gamis rompi-rompi untuk sholat seperti itu. Jamaah sekalian, ini hadis yang keempat terkait dengan menutup aurat ya, dari Ummu Salamah. Ini salah satu istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada saat itu bertanya, atusallil mar'a fi dir'in wa khimarin bi ghairi izar. Ya, bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah seorang perempuan itu sholat dengan memakai baju panjang dan kerudung tanpa sarung? Ya, beliau menjawab boleh. Ya. Idza kana dar'u sabiran yughatti zuhura qadamaihi. Ya. Boleh menggunakan baju panjang dan kerudung tanpa sarung, tapi dengan syarat baju panjang itu lebar menutupi punggung dan kedua kakinya. Nah, jadi pada intinya dari mulai hadis pertama sampai dengan hadis Ummu Salamah ini menunjukkan kita harus sangat konsen terhadap penutupan aurat pada saat kita sholat. Apapun caranya, sepanjang itu menutup aurat dari atas sampai bawah bagi yang wanita, maka itu diperbolehkan. Pertanyaan Ummul Mukminin Ummu Salamah ini adalah salah satu bentuk permintaan kepastian. Ya Rasulullah, perempuan pakai baju panjang, ya nggak pakai sarung boleh, masih boleh. Gitu. Jadi kita juga jangan aneh kalau misalnya ada para akhwat, ada ummahat wanita yang sholat dengan menggunakan baju biasa, nggak pakai mukena gitu. Ya. Pakai kaos kaki untuk menutup telapak kakinya, ya. Nggak pakai sarung, itu diperbolehkan di dalam Islam karena syaratnya terpenuhi, yaitu menutup semua bagian aurat dan juga bagian kakinya. Nah, ini penting buat kita untuk menjadi perhatian bersama. Ya, menutup aurat adalah suatu syarat yang harus dipenuhi pada saat kita
melakukan sholat, dan sholat itu tidak akan diterima kalau ada bagian dari aurat itu yang terbuka dan kelihatan. Kemudian jemaah sekalian, di samping tadi tentang menutup aurat, kita masuk ke syarat menghadap kiblat. Di mana Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an berkata, kunna ma'an wasallam fi lailatin mudlimah. Kami pernah bersama-sama dengan Rasulullah SAW di satu malam yang sangat gelap. Karena belum, kalaupun ada ya lampu-lampu inilah, lampu minyak ya. Kalau dulu kita ada patromak gitu kan, ada obor. Nah, zaman Rasulullah SAW lebih gelap lagi gitu di kota Madinah pada saat itu. Fa'ashkalat alaina al-qiblah. Apalagi kalau dalam perjalanan dia nggak ada lampu. Karena saking gelapnya, alaina al-qiblah fasallaina. Nah, pada saat itu kami nggak tahu kemana arah kiblat karena begitu gelapnya malam. Ya oke lah, waktu sudah masuk ya, maka kami pun sholat menentukan arah kiblat, tapi sudah istihad, sudah berusaha kemungkinan arah kiblat itu ke sini. Falamma tala'atis syamsu idza nahnu shallaina ila ghairi qiblah. Nah, ternyata ketika matahari terbit, sholat kami yang semalam itu nggak ngadep kiblat. Idza nahnu shallaina ila ghairi qiblah. Ternyata kami itu sholatnya nggak menghadap kiblat semalam karena saking gelapnya. Nah, hal ini bisa bisa kita antisipasi apalagi zaman modern seperti ini dengan adanya kompas gitu. Kalau dulu belum ada kompas, petunjuknya hanya bintang ya. Ada bulan di situ ya. Sedangkan kita pada saatnya sudah ada kompas yang memudahkan kita untuk melihat arah kiblat. Nah, makanya kemudian turun ayat fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kita menghadap maka di sanalah wajh Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menandakan ketika kita tidak tahu arah kiblat, maka kita boleh menghadap kemanapun juga. Setelah kita beristihad menentukan arah kiblat itu ke sini. Kalau dengan kompas kita sudah bisa hampir memastikan arah kiblat itu pasti ke sana. Nah, ini syarat yang kedua ya. Tadi setelah menutup aurat, maka yang selanjutnya adalah sholat istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Nah. Kemudian yang selanjutnya ada hadis yang berbunyi ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Yang ada di antara timur dengan barat itu adalah kiblat. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian nggak membaca asbabul nuzul hadis ini atau tidak membaca sejarah yang ada, ini akan tersesat gitu. Ya, kenapa? Karena hadis ini berlaku untuk baginda Nabi SAW yang tinggal di Madinah. Hadis ini tidak berlaku bagi kita yang tinggal di Indonesia atau di wilayah Asia Tenggara. Betul. Karena disebutkan mabainal masyriq wal maghrib, ya, ruang antara barat itu adalah kiblat. Karena apa? Karena kiblat dari Madinah itu adalah ke arah selatan. Beda dengan kita, kalau kita kan kiblatnya ke arah barat kan, gitu. Jadi antara utara dengan selatan itulah kiblatnya kita. Tapi bagi penduduk Madinah atau yang searah dengan Madinah, mabainal masyriqi wal maghrib kiblatun. Yang ada antara timur dengan barat itu adalah kiblat. Karena penduduk Madinah sholatnya menghadap ke selatan, arah Ka'bahnya itu ada di selatan. Nah, makanya perlu ketika kita mempelajari hadis, mempelajari juga latar belakangnya kenapa hadis ini ada. Nah, kalau ini diterapkan di Indonesia atau di wilayah negara yang sama dengan Indonesia di Asia Tenggara, maka kita menjadi salah untuk menerapkan hadis ini. Ya.
Bisa jadi nanti kita sholatnya ke arah selatan atau ke arah utara itu. Karena salah dalam membaca hadis ini. Nah, itu perlunya kita belajar. Jadi ketika kita nanti membaca hadis ini, oh ini hadisnya begini Ustaz. Ya, mabainal masyriqi wal maghrib, yang antara timur dengan barat itu kita menghadap ke selatan gitu. Nah, itu salah gitu kan. Ini perlunya kita mempelajari asbabul wurud juga, sebab-sebab turunnya hadis. Nah, jadi jangan asal baca kemudian diterapkan. Ya. Hadisnya nggak salah, karena hadis ini berlaku ya pada saat kejadian saat itu, di mana baginda Nabi ada di Madinah. Berbeda pula ketika kiblat masih belum dipindahkan, masih ke Baitul Maqdis, masih ke Masjid Aqsa, ke arah utara, ya, ke arah utara. Ini perlunya kita taklim, perlunya kita belajar dalam penetapan pelajaran-pelajaran yang ada di dalam hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga sangat penting hadis selanjutnya. Bagaimana kondisinya kalau kita berada dalam kendaraan, ya. Dulu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kendaraannya adalah onta atau bigol, perkawinan antara kuda dengan keledai. Jadi dia di atas sedikit bodinya ya, bentuk fisiknya itu kalau bigol itu lebih gede dari keledai, lebih kecil dari kuda, gitu, karena persilangan. Nah, kata Amir bin Rabi'ah, dia mengatakan, aku pernah melihat bagi yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Aku pernah melihat baginda Nabi sholat di atas kendaraannya. Jadi kemana kendaraan itu menghadap, ya disitulah Rasulullah SAW kemudian sholat. Tapi harus diingat juga, ini adalah untuk sholat yang bukan wajib, tapi sholat sunnah. Oleh karena itu, disarankan bagi kita ketika kita sholat yang wajib kendaraan. Jadi Rasulullah hanya mencontoh sholat sunnah saja yang ada di atas kendaraan, kecuali kondisinya sangat perjalanan kita dari Jakarta menuju Surabaya. Nggak mungkin bagi kita kemudian untuk turun dari kereta ketika azan subuh sudah berkumandang. Ya. Ini posisi kita masih di perjalanan misalnya, tapi waktu sholat subuh sudah datang. Nggak mungkin kita turun dari kereta kemudian sholat di stasiun gitu. Nggak mungkin. Ya. Atau kita di atas bis, perjalanan dari Jakarta ke Mekah misalnya, ke Jeddah atau ke Madinah, yang perjalanan jamnya 11 jam. Mungkin ada waktu sholat yang ketika itu kita pesawat di atas kendaraan. Maka kondisi itu tidak memungkinkan kita untuk sholat di luar kendaraan. Maka dalam kondisi-kondisi seperti itu diperbolehkan kita melakukan sholat di atas kendaraan. Ya. Karena memang kondisinya. Tapi dalam kondisi kita misalnya perjalanan ke Bandung, perjalanan ke Cirebon, kita bawa mobil sendiri. Ketika waktu sholat kita bisa minggir ya di rest area, kita sholat di situ tanpa harus sholat di atas kendaraan. Ya, kalau kita bawa mobil pribadi, maka lebih diutamakan kita sholat di luar kendaraan ketimbang di atas kendaraan yang kita bawa. Itu kalau kita bawa mobil sendiri. Nah, Rasulullah SAW untuk sholat sunnah itu biasanya beliau di atas ontanya. Ini menjadi contoh juga buat kita ya. Nah, bagaimana menentukan arah kiblatnya pada saat beliau di atas kendaraan? Maka kemanapun arah kendaraan itu menuju di karena idza safara farada an yatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblah
fakabbara summa yusalli haitsu kana wajha rikabihi. Nah ini kalau apa? Kalau beliau membawa onta, naik di atas onta, maka pada saat takbiratul ihram menghadapkan ontanya dulu ke arah kiblat. Setelah setelah takbiratul ihram, beliau membiarkan ontanya itu berjalan kemanapun juga. Ini menandakan diusahakan ketika kita awal takbiratul ihram itu menghadap kiblat terlebih dahulu. Nanti masalah kendaraan itu jalan kemana itu urusan lain. Ya, tapi hal ini tidak bisa kita lakukan ketika kita di atas pesawat, di atas kereta maupun di atas kendaraan umum yang lainnya. Maka boleh bagi kita untuk memulai maupun kendaraan itu menuju. Nah ini hal yang kedua yaitu tentang keharusan menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga adalah tempat kita sholat itu harus bersih dari najis. Ya. Jadi ada tempat-tempat yang dilarang bagi kita untuk sholat. Ya. Di samping tempat itu mengandung tidak ya. Makanya dalam hadis Abu Sa'id radhiyallahu an beliau mengatakan al-ardu kulluha masjidun. Semua hamparan bumi ini adalah masjid tempat sujud. Illa makbarota wal hammam, kecuali kuburan, ya, pemakaman, ya, dan juga kamar mandi atau toilet. Jadi dua tempat ini terlarang bagi kita untuk sholat, kecuali memang sholat jenazah. Kalau kita boleh kita mensolatkan jenazah ketika kita tidak terburu ataupun ketinggalan sholat jenazah di masjid. Dia disolatkan sebelum dimakamkan. Nah, contohnya apa? Ini ketika baginda Nabi SAW mendapati seorang wanita yang biasa suka bersih-bersih di masjid ternyata sudah nggak kelihatan. Ketika ditanya kemana ibu-ibu yang suka bersih-bersih, kata para sahabat udah meninggal lama ya Rasulullah. Kenapa nggak dikasih tahu? Nah, baginda Nabi marah kepada sahabat, kenapa nggak dikasih tahu kalau perempuan yang suka bersih-bersih masjid itu sudah meninggal. Sahabat mengira nggak penting sih ngasih informasi wanita yang bersih-bersih masjid itu kalau sudah meninggal kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya baginda Nabi minta tunjukin masjidnya kuburannya di mana gitu. Kuburan itu dan Rasulullah SAW sholat sebagaimana sholat jenazah di pemakaman itu. Jadi beliau meletakkan dirinya di kalau di sebagaimana jenazah biasa. Ya. Nah ini keterangan yang membolehkan kita sholat jenazah di pemakaman, ya, karena ketinggalan itu atau baru diketahui informasinya. Nah, tapi menjadikan masjid sebagai makam, menjadikan kuburan sebagai makam, sebagai masjid itu tidak diperbolehkan. Termasuk kita juga harus berhati-hati, ya, sholat di masjid yang ada kuburannya. Jangan sampai kemudian kita sholat dengan menghadap ke kuburan tersebut. Ya, bumi seluruhnya dalam masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Ya. Ini toilet karena apa? Karena toilet itu adalah banyak mengandung najis, ya, baik nanti cipratan bekas buang air kecil, mungkin ada kotoran bekas buang air besar dan lain sebagainya, ada darah haid, gitu ya. Makanya dilarang bagi kita untuk sholat di kamar mandi atau di toilet, ya. Walaupun pernah ada seorang yang ditugaskan untuk masuk ke salah satu partai komunis di Mesir itu sampai kemudian diangkat menjadi sekjen, ya, dia itu menyembunyikan sholatnya itu dilaksanakan di kamar mandi karena kondisinya sangat tidak mungkin untuk ketahuan karena dia ditugaskan untuk menjadi mata-mata di sebuah partai komunis. Dalam kondisi sangat terpaksa, akhirnya dia tetap menjaga sholat, tapi dilaksanakan di tempat-tempat yang
dianggap sangat tidak memungkinkan. Nah, ini ada beberapa tempat juga yang dilarang bagi kita untuk sholat. Yang pertama adalah ya nahan Nabi SAW, Rasulullah melarang kita untuk sholat di 7 tempat. Yang pertama di muzbalati wal madzarati wal makbarah. Pertama itu adalah tempat sampah. Tempat sampah jelas di situ berkumpulnya kotoran-kotoran dan bisa jadi banyak najis di situ. Kita dilarang sholat di tempat yang memang mengumpulkan banyak barang-barang bekas ya, tempat sampah atau penampungan sampah. Wal madzarah, tempat penyembelihan hewan, ya, RPH, rumah potong hewan. Nah, ini juga tidak diperbolehkan karena apa? Bisa jadi banyak darah di situ dan darah itu najis. Ya. Wal makbarah, pemakaman atau kuburan. Ya. Wa qari'atut thariq, jalan. Ya. Nah, sholat di tengah jalan juga nggak boleh. Makanya kalaupun kita melakukan sholat id aktif dipakai itu mesti dengan izin pihak keamanan. Karena termasuk tempat yang dilarang untuk dipakai adalah tengah jalan itu apa? Jalan-jalan aktif yang dipakai untuk kendaraan. Ya waqari atitori. Karena sholat id itu disunahkannya di lapangan bukan di jalan. Nah, banyak sekarang kaum muslimin karena nggak punya lapangan, tapi pengen sholat id itu di luar, akhirnya menutup jalan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Waqari atitari. Yang disuruh itu ada di mana? Di lapangan. Di musol di lahan yang sangat luas yang bisa menampung banyak orang. Nah, ini mungkin salah satu yang perlu kita koreksi juga nih. Masjid-masjid yang nggak punya lapangan jangan nutup jalan kalau sholat id gitu. Ya, kecuali kalau memang diizinkan oleh pihak keamanan, ya, oleh kepolisian dan lain sebagainya. Kemudian selain makanya kalau kita ditanya sholatnya mana, ntar aja lah kita sholat di jalan. Nah, sholat di jalan nggak boleh, takut ketabrak mobil kan gitu. Ya, kalau mau sholat dalam perjalanan tapi di masjid atau di tempat-tempat yang disediakan. Walhamdi gitu ya. Wa ma'atinil ibil, tempat kandang onta ya, itu juga nggak boleh. Nah, satu lagi seperti apa namanya, wa fawqa dhahri baitillah, di atas bangunan Ka'bah, itu juga tidak boleh ya. Kalau mau kita sholat di dalam Ka'bahnya, tapi tidak boleh di atas Ka'bahnya, di atapnya itu nggak boleh. Ini 7 tempat yang dilarang bagi kita untuk sholat. Tempat penampungan sampah, tempat pemotongan hewan, pemakaman, di tengah jalan, di toilet, di kandang onta, dan di atapnya Ka'bah. Ini Rasulullah sangat konsen sekali. Nah, selanjutnya masih menjelaskan hadis tentang tempat sholat itu, kata Abi Mansad Al-Ghanawi, beliau pernah mendengar Nabi SAW, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Nah, ini larangannya lebih detail lagi nih. Janganlah kalian sholat dengan menghadap kubur. Wala tajlisu alaiha, dan jangan duduk di atas pemakaman. Nah, ini jelas sholat yang masjid itu menghadap makam kecuali dibatasi dengan dinding. Jadi kuburan, kemudian kita sholat bukan sholat jenazah ya, yang 5 waktu pun sholat sunnah lainnya di tempat tersebut dengan menghadap kuburan. Kecuali kalau ada batas pemisah, ada dinding dan lain sebagainya. Tapi kalau menghadap langsung ke kuburannya itu tidak diperbolehkan. Bapak Ibu sekalian, ini kenapa dibahas? Karena kayak tadi apa namanya, 7 tempat itu karena bisa jadi banyak mengandung najis, ya. Kemudian juga kenapa hadis yang ini tentang mengenakan alas kaki bisa muncul, karena memang di Masjid Nabawi dulu tanpa adanya marmer, tanpa adanya ubin, tehel ya. Karena dulu beralaskan, makanya idza jaa ahadukumul masjid falyanzur
falyanzur fa in ra'a fi alaihi adza aw qadran falyamsahu wa yusalli fihi. Kita sholat menggunakan sendal, sepatu dan lain sebagainya sebagai alas kaki. Kenapa? Karena memang pada saat itu masjid menggunakan tanah atau alasnya, belum ada karpet saat itu, sehingga memungkinkan kita untuk sholat dengan menggunakan alas kaki. Nah, kalau alas kakinya kena najis, nginjek tai kucing, nginjek kotoran yang lainnya, falyamsahu wal yusalli fihima. Kalau ada kotoran yang najis itu, hendaklah dia membasuhnya, membersihkan dulu kotorannya itu, kemudian boleh menggunakan alas kaki itu untuk sholat. Nah, kalau sekarang kan masjid kita sudah bagus-bagus gitu ya, sudah pakai karpet, sudah pakai marmer sebagainya. Kalau kita pakai alas kaki justru akan mengotori tempat sholat kita. Nah, bagaimana kalau di luar itu memungkinkan kita naik gunung misalnya, kita tidak perlu buka sepatu selama sepatu tidak ada najis yang menempel. Kalaupun ada najis, maka bersihkan najisnya itu. Nah, cara membersihkannya seperti apa? Ya, yaitu dengan idawati ahadukumul adza bi khuffaihi fatwahuruhu maturah. Maka cara membersihkan dengan tanah. Dalam hadis lain dibersihkannya itu bidalkin, dengan digesek-gesek, bukan digesek ya. Ya pokoknya dibersihin ke inilah, bahasanya digesek tuh ya. Nah, itu bagi yang terkena najis, maka dibersihkan dulu alas kakinya, baru boleh kembali untuk sholat ya. Kalau di luar masjid, sholat kita di lapangan, di gunung, di laut, boleh menggunakan alas kaki. Masjid untuk kebersihan, alas kakinya dibuka ya. Nah, Bapak Ibu, kita selesaikan aja bagian ini. Yang hadis selanjutnya adalah an-nahyu anil kalam fi sholat. Larangan bagi kita untuk bercakap-cakap, ngomong-ngobrol pada saat kita sholat ya. Di mana Muawiyah ibn Hakam mengatakan, Rasulullah bersabda, inna hadis sholat la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul. Bahwasanya sholat itu tidak sah apabila ada percakapan di antara manusia. Jadi kalau kalau satu sama lain komunikasi, maka sholat itu menjadi tidak sah ya. Sejak ihram kita itu Allahu Akbar, semua terputus hubungan dengan yang lainnya, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi pertanyaan, gimana kalau kita kan ada perintah tuh ya, ketika sujud maka perbanyaklah berdoa ya. Gimana kalau doanya itu pakai bahasa kita, bukan bahasa Al-Quran, bukan bahasa Arab? Boleh selama tidak dijaharkan, selama tidak dikencangkan pada saat kita sujud ya. Kita berdoa dengan bahasa kita masing-masing sesuai dengan keinginan kita ya, tapi tidak dikencengin. Cukup di dalam hati. Ya Allah, berilah kesehatan kepada kami itu. Nah, jangan dilafatkan. Kalau dilafatkan menjadi batal sholat kita. Nah, karena tidak ada ucapan dalam sholat itu kecuali tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Selanjutnya dari Zaid bin Arqam, inna kunna lanatakallama fi sholati ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazalat hafidu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisyukur. Jadi dulu para sahabat itu pernah ngobrol ketika sholat. Ini sampai kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala ya terkait dengan surat Al-Baqarah 238, jagalah sholat-sholat kalian dan sholat wusta wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah dengan ibadah ya. Fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Maka kami diperintahkan oleh baginda Nabi untuk diam dan dilarang untuk bicara. Nah, jadi
sahabat itu pernah juga ngobrol-ngobrol pada saat sholat takbiratul ihram Allahu Akbar, ngobrol sama sampingnya. Itu kuda kemarin dijual berapa gitu. Ini ngobrol. Nah setelah ayat Al-Baqarah 238 turun, maka Rasulullah SAW perintahkan sahabat untuk jangan ngobrol lagi, diam dan tidak boleh bercakap-cakap pada saat sholat sudah dimulai. Ya. Kemudian tidak membatalkan sholat orang yang menangis gitu, atau tersenggukan atau terseduh-seduh pada saat sholat. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi sadrihi azizun ka'azizil mirjali minal buka. Ya Rasulullah SAW pernah hatinya, dadanya bergemuruh, nangisnya sampai kedengaran sama yang ada di belakang beliau. Gitu. Ya, nangisnya kenceng gitu, sampai getarannya, suaranya itu, suara tangisannya terdengar. Maka kata baginda Nabi, ya tidak batal orang yang dalam sholatnya menangis kemudian sesenggukan lah gitu, nangis tuh. Nah itu tidak membatalkan sholat, kecuali nanti pada saat dia nangis keluar kata-kata ya yang bukan bagian dari tasbih, takbir itu dan qiraatul Quran, selama ketika itu keluar dari kalam kita, bahasa kita, maka itu membatalkan sholat ya. Kira-kira itu yang ada di hadis tentang syarat sholat. Dan terakhir, hamlus sibyan fi sholati wa taharatu siyabihim wa abdanihim. Bagaimana hukum sholat membawa anak kecil? Ya, Rasulullah SAW pernah ketika beliau sholat, cucunya Hasan dan Husain, ya, dua pemuda ahli jannah ini, itu naik punggung beliau. Ya. Hasan Husain tuh kalau baginda Nabi lagi sholat suka anak-anak kan gitu ya, suka naik-naik ke atas ke punggung beliau, main kuda-kudaan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita bawa anak yang dipempesin? Ya, ternyata di pempesnya itu udah penuh dengan kencing. Maka ketika kita membawa anak-anak yang pakai pempes, di situ sudah ada najisnya, maka tidak diperkenankan kita menggendong anak dengan kondisi sudah ada najis di tubuhnya. Ya, karena sama seperti kita sholat tapi membawa najis. Tapi kalau anak-anak itu kita siapkan, ya kita ganti pempesnya sebelum ke masjid dengan pempes yang baru, kemudian kita bawa ke masjid, dia sholat dengan kita, bahkan kita gendong, ya, nah itu tidak apa-apa karena pempesnya bersih, nggak ada bekas najisnya. Nah ini hadis yang terakhir di bab syurutus shalah, mudah-mudahan bermanfaat. Orang yang sholat dengan membawa najis itu sholatnya tidak sah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Hal-hal yang mau didiskusikan dari syarat-syarat tentang sholat ini. Oh ada. Ada kedengeran Ustaz? Alhamdulillah. Sambil ngopi-ngopi, sambil ngetes, sarapan, Anda silakan. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Jadi 4 hal tadi dalam bab ini kita di antara syarat sholat itu adalah bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat dan menjauhi najis, ya. 4 hal ini yang ada di bab tentang syurut as-shalah, syarat-syarat tentang sholat. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang bertanya silakan speakernya di unmute. Mohon maaf tadi agak terlambat karena komputer saya sedang hang. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya tuh tentang tadi tempat-tempat yang dilarang sholat tadi itu, yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Tapi hadisnya kayak lemah gitu. Bagaimana hukumnya kalau apa tempat-tempat yang itu tapi hadisnya lemah? Ya, hadis lemah itu bukan berarti tidak bisa dipakai, Pak, karena hadis dhaif itu kan ada tingkatannya ya. Selama tidak maudhu, tidak palsu. Di hadis dhaif itu ada sekitar 37 hadis dhaif tingkatan-tingkatannya ya. Selama hadisnya tidak dhaifnya berat, masih lain, masih ringan. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan ini masih bisa kita gunakan terkait dengan tempat-tempat yang dilarang untuk sholat. Kenapa? Karena secara matan isi hadisnya nggak ada yang bertentangan gitu. Ya, dari 7 tempat itu kita lihat tempat sampah kan juga di situ banyak kotoran, mengandung najis juga karena di tempat sampah ada bekas pampers, mungkin ada bekas softtek dan lain sebagainya, sehingga kemungkinan tempat itu terkena najis ya atau menjadi kumpulan najis bisa terjadi. Begitu juga dengan RPH, rumah potong hewan. Darah itu kan najis. Ya, ketika darah-darah itu berceceran kemana-mana, dibersihinnya nggak bagus, nggak tuntas, itu bisa jadi tempat itu masih mengandung darah sehingga kalau kita sholat di situ menjadi tempat yang najis. Nah, tempat najis kan tidak boleh dipakai sholat tuh. Kemudian kalau kuburan memang ada hadis tersendiri ya, larangan untuk sholat di kubur. Wakori atitorik, tengah jalan juga begitu. Kanan yang sering dipakai banyak orang itu bisa jadi di situ juga ada najis-najis yang tercecer. Ya, kalau di jalan-jalan tuh di jalan tol atau apapun itu terkadang ada ada orang yang kencing sembarangan gitu kan. Nah, bisa jadi di jalan yang kita pakai untuk sholat pun ya karena ini concern dengan menghindari najis, maka jalan yang sering dipakai orang kalau kita pakai sholat itu bisa jadi ada najis di situ. Nah, 7 tempat ini sangat sangat memungkinkan adanya najis pada saat kita sholat di situ. Makanya ada 7 tempat yang dilarang, walaupun terkait dengan sholat di atas Ka'bah itu ada keterangan lain, ya. Keterangan lain terkait dengan arah kiblat itu. Ma'atinil ibil juga tempat kandang onta, walaupun kencingnya onta bukan najis, tapi kotoran ontaknya najis. Yeah. Jadi secara matan nggak ada yang bertentangan, ya. Dan ilah penyakit dalam hadis ini juga tidak memasukkan hadis ini ke dalam kategori doif yang parah itu. Masih dalam tingkatan doif di awal. Jadi kalau dalam ilmu mustalah hadis, doif itu lebih dari 36 tingkatan gitu ya. Yang terakhir itu hadis yang maudhu, ya, hadis palsu itu ya sama sekali nggak boleh kita pakai itu mah. Namanya hadis maudhu yang bikinnya aja di neraka, apalagi kalau kita pakai gitu. Jadi itu lemahnya dari sanadnya aja barangkali ya. Iya. Dan kalau dari matannya banyak hadis-hadis lain yang menguatkan gitu. Jadi kalau kita lihat potongan-potongan hadis lain, banyak yang menjelaskan tentang tidak boleh sholat di tempat kumpulan sampah. Gitu. Nah, ini hadis yang paling lengkap, walaupun ada ilah, ada penyakitnya gitu. Iya. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu, dipersilahkan.
Ustadz, Ya. ini kan masalah kuburan dan masjid ini sering jadi problem ya Ustadz ya, karena orang kita ini sering merefer ke masjid Nabawi, di mana kuburan itu di dalam masjid. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa di situ kan ketentuannya minimum harus ada dinding masjid dan dinding kuburan. Malah kalau di Masjid Nabawi itu ada 3 atau 4 setahu saya dindingnya ya, benar-benar pembatas. Nah, tapi kalau di Indonesia kita temukan dan sering Ustadz di suatu daerah, mohon maaf saya sebut namanya, Condet. Kadang-kadang saya sudah nyampe, saya sudah wudhu, begitu saya mau sholat Ustadz, di dalam itu baru saya sadar ada kuburan Ustadz. Nah, kita kadang-kadang bingung Ustadz. Pernah juga ada sholat di mana gitu, setelah saya sadar di sebelahnya kuburan. Ya, kita udah sholat ya mau gimana Ustadz? Nggak mungkin kita ulang kan, kejar waktu. Nah, tapi kalau yang di dalam masjid itu mungkin kita boleh nggak Ustadz? Ya, ini kalau udah ngejar waktu nih kadang-kadang Ustadz udah nggak ada tempat lain Ustadz, di luar masjidnya Ustadz, di pelatarannya. Karena benar-benar nggak ada ini Ustadz. Kadang-kadang tuh kita kepepet, kita udah cuma satu-satunya masjid gitu. Atau kita bikin heran aja sebaiknya. Kalau kalau kita lihat hadis yang lebih spesifiknya, Pak la tusallu ilal kubur. Jangan kita sholat menghadap kuburan. Gitu. Nah, menghadap sholat kuburan itu ada yang secara langsung tidak ada pembatas seperti tembok dan lain sebagainya, atau tidak ada pembatas jalan ya. Daerah TPU misalnya, daerah TPU di depannya ada di belakang kuburan, di belakang pemakaman itu ada masjid tapi dihalangi jalan, itu masih boleh nggak? Boleh kalau itu ya. Yang tidak boleh adalah kita menghadap kuburan secara langsung ya, di mana di situ ada makam, kemudian tidak ada batas dinding juga ya, boleh kita sholat di depan situ. Nah, kejadiannya di kita ini kalau kuburan biasanya kadang ada kuburan itu yang masjid ya, kemudian juga nggak dibatasin. Nah, itu menjadi masalah buat kita. Nah, kalau kondisinya kita saya nggak tahu Masjid Condet kayak gini, belum pernah ke situ soalnya. Tapi saya pengalaman di mana di masjid belakang Kuningan City itu, di situ ada masjid Betawi lama, di depannya ada ada kuburan wakaf ya, tapi itu dihalangi sama dinding ya, dindingnya tinggi gitu sehingga terpisah antara tempat pemakaman ataupun tempat masjidnya, atau nggak jauh-jauh di mana di Jatinegara Kaum itu. Kalau dari sini sebelah kanan jalan, kalau dari Romangun mungkin sebelah kiri jalan tuh kan. Nah, di situ kan ada pangeran siapa makamnya itu, tapi dipisahkan oleh dinding, ya, dipisahkan oleh tempat, itu masih boleh. Nah, yang nggak boleh adalah dia ada di dalam masjid dan itu tidak tidak dipisahkan, tidak dibatasi oleh dinding atau oleh jalan ya. Nah, kalau sudah di dalam masjid nggak dipisahkan begitu, orang yang sholat menghadap makam itu menjadi tidak sah sholatnya. Karena kalau Pak Yudis kan ada pemisah kan dinding ya. Ya. Karena waktu itu saya pernah stop 2 masjid Ustadz, kan ngejar waktu. Di satu di dalam ada kuburan, saya pindah lagi di dalam ada kuburan lagi. Waduh, repot waktu itu Ustadz. Nah, kita milih tempat yang tidak kita bersujud kepada kuburan itu. Kalau udah terpaksa Ustadz ya. Ya. Jadi kalau memang terpaksa nggak ada masjid lain, kita cari tempatnya yang tidak kita nggak sholat menghadap langsung kuburan itu. Kita bisa pilih di pelatarannya mungkin, atau agak menjauh dari ruangan yang ada makamnya. Nah, ini kendala di Indonesia kadang begitu. Ada ulama, ada tokoh yang dikuburinnya di dalam masjid. Nah, ini kan jadi salah tuh. Dan bagi kita yang sholat jadi dilema akhirnya. Ya penuh pas kita kebagian di tempat itu, bahaya gitu kan. Sholat kita jadi enggak, karena kita sholatnya menghadap kuburan. Kalau Masjid Nabawi kan masih dipisahkan. Apalagi Masjid Nabawi itu makam Nabi masuk ke dalam masjid karena ada pelebaran. Awalnya
tapi karena ada perluasan akhirnya rumah baginda Nabi masuk ke dalam ruang lingkup masjid secara umum gitu. Tadinya beliau dimakamkan di dalam rumahnya, bukan di masjid. Karena ada perluasan masjid, tapi tetap dipisahkan dengan dinding. Tetap seperti ada dalam rumah itu. Terima kasih Ustadz. Mungkin dari Bapak Ibu lain ada pertanyaan, dipersilahkan. Ustadz, mau tanya, ini boleh dicek juga. Waktu Nabi wafat itu kalau nggak salah itu tetap ada kayak diskusi antara sahabat ya. Ini Nabi makamin di mana nih? Di Baki atau di mana? Terus ada yang ngusulin kalau nggak salah di mimbar ya. Di mimbar masjid itu gimana Ustadz dengan hadis atau riwayat itu Ustadz? Jadi kan ada indikasi kalau Nabi seandainya dikuburkan di depan mimbar ya itu masjid ya nggak masalah. Tapi saya mau cross check juga sih dengan riwayat itu. Saya malah baru dengar itu ada saya juga baru dengar diskusi Rasulullah mau dimakamkan dekat mimbar. Iya, saya juga mau cross check dengan itu. Kalau memang ada riwayatnya boleh dikasih, nanti kita lihat kedudukan hadisnya seperti apa gitu. Oke, boleh. Riwayat itu kita bisa teliti apakah memang betul ada option untuk dimakamkan di mimbar. Yang saya tahu pilihannya cuma dua, di Baki atau di rumah gitu kan. Iya, di kamarnya ya. Jadi kalau ada yang option dimakamkan di mimbar, bolehlah saya dikasih riwayatnya. Ustaz, nanti saya cari juga. Mau terima kasih. Ya, Ustaz. Bapak Ibu dipersilahkan jika ada pertanyaan lain. Saya rasa belum ada pertanyaan lagi. Kita simpulkan ya Pak Julius, dari 4 hal tadi, mulai dari menjaga toharoh, menjaga wudhu dan lain sebagainya, ya, tentang kesucian itu perlu kita perhatikan ya. Kalau ada tanda-tanda yang membatalkan seperti kentut dan lain sebagainya, maka ini menjadi perhatian kita bersama. Kemudian juga terkait dengan sitrul aurah, menutup aurat, ini juga menjadi perhatian kita bersama, terutama bagi ibu-ibu yang sholat itu telapak kakinya mohon dijaga. Bagi yang laki-laki itu mohon bagian bokongnya ya ketika sujud maupun ruku jangan sampai keangkat sehingga memperlihatkan bagian bokong yang itu sudah membuka auratnya, otomatis sholatnya menjadi batal ya. Kemudian menghadap kiblat ya, kalau kondisi kita dalam kondisi normal, menghadap kiblat adalah syarat yang harus dilakukan, dan menjauhi tempat-tempat yang najis ya, termasuk jalanan yang tidak boleh kita pakai ya. Ini juga menjadi perhatian kita kalau sholat Jumat sampai luber, pastikan tempatnya terhindar dari najis, baik yang kita sholat di basement, kadang di perkantoran itu karena tempatnya sempit, akhirnya basementnya disulap jadi tempat sholat Jumat. Bisa jadi di situ banyak najis juga. Itu menjadi perhatian kita bersama. Ya, karena tujuh tempat yang disebutkan dalam hadis secara secara paket itu rata-rata adalah tempat yang mengandung najis. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bisa menjaga 4 hal ini di dalam melakukan sholat kita. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau heran Ustaz.